Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom, salam dari Bogor Baru. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai bagaimana dampak dari turunnya Roh Kudus terhadap kesaksian setiap orang percaya. Nah, memang sebelumnya saya sudah merencanakan untuk melanjutkan renungan yang saya sharing melalui platform media ini, yaitu dari surat Galatia. Namun demikian, karena dalam 2 minggu terakhir ini adalah hari-hari besar ya, terkait dengan hari-hari besar atau perayaan besar dalam agenda gereja kita. Yang pertama yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan kemudian pada minggu ini, pada hari Minggu nanti adalah turunnya Roh Kudus sebagai janji Tuhan kepada murid-murid dan kepada kita semua. Maka untuk sementara selama 2 minggu ini saya tidak membawa renungan atau membahas mengenai kitab Galatia. Nanti minggu depan kita akan bahas dari kitab Galatia lagi, melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Galatia. Nah, saudara-saudara sekalian, turunnya Roh Kudus membuat orang percaya harus bersaksi. Ini semacam hubungan sebab akibat atau kausalitas. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, yaitu bahwa murid-murid akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka, ya. Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku, saksi atas namaku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, kalau Anda memperhatikan ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah pasal 1 ayat 8 ini, maka di sana Anda melihat bahwa karena turunnya Roh Kudus kepada murid-murid atau atas murid-murid ini, maka mereka menjadi saksi bagi Tuhan. Jadi Roh Kudus kita sebut dengan mengempower atau memberdayakan setiap orang percaya untuk menjadi saksi. Nah, saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membaca dari perikop Perjanjian Lama dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19, kisah mengenai Elisa, Nabi Elisa dan seorang panglima tentara atau seorang perdana menteri ya dari panglima tentara dari kerajaan Aram yang bernama Naaman. Nah, kisah ini sangat menarik karena sebetulnya kalau kita mempelajari kisah ini kita akan melihat bagaimana ada seorang gadis remaja menjadi saksi yang luar biasa ya. Jadi dia menjadi saksi mengenai Allah yang ada di Israel, mengenai nabi yang ada di Israel, dan melalui kesaksian yang sederhana yang dia lakukan itu terjadi perubahan yang besar. Nah, saya ingin menyoroti tentang kesaksian. Seperti tadi di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa setiap orang Kristen yang menerima Roh Kudus, yang percaya kepada Kristus, harus menjadi saksi bagi Tuhan. Dan karena itu kita melihat bagaimana, dan kita akan melihat di dalam perikop ini bagaimana seorang gadis remaja ini, seorang anak yang berada di pembuangan ya, karena mereka dibawa dari Israel ya, orang-orang Israel pada saat itu sebagian dibawa dari Israel ya, dari Yehuda dibawa ke kerajaan Aram ya, dan kemudian di Aram itu ada seorang anak ya, gadis tadi, anak remaja putri ini yang menjadi pembantu rumah tangga di rumahnya Naaman, dan kemudian dia bersaksi. Nah, nama gadis ini tidak disebut, kita tidak tahu siapa namanya, tapi dia bersaksi, dan karena kesaksiannya itu terjadi perubahan besar. Saya ingin menyoroti mengenai perubahan besar yang terjadi karena kesaksian dari seorang anak kecil yang berada di pembuangan itu ya, yang berada di Aram itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 19 secara cepat. Ini cukup panjang, 19 ayat. Jadi saya akan membaca secara cepat buat kita semua. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi.
Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman, memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat itu kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara menghadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, kalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang begal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut, apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud, menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dari bacaan ini kita bisa mempelajari 3 hal. Yang pertama, bahwa kesaksian seorang anak kecil ini dilakukan di masa sulit dan sangat berdampak. Jadi kesaksian anak kecil atau orang kecil ini dilakukan di masa yang sulit. Nah, tadi dalam ayat 2 dikatakan bahwa
orang-orang Aram, ya tentara Aram membawa sebagian tawanan, membawa tawanan ke Aram, ya ke Damsyik tentu saja, dan ada seorang anak perempuan, dan anak perempuan ini juga bagian dari tawanan itu disebutkan adalah gerombolan tawanan, dan dia adalah pembantu di rumah Naaman. Saudara, dia tahu bahwa Naaman sedang diserang dengan penyakit kusta, ya. Jadi menginap penyakit kusta itu yang diderita oleh Naaman, dan penyakit kusta itu sangat sulit disembuhkan. Kemudian dia berkata kepada tuannya, istri Naaman. Dia berkata, di dalam ayat 3 dikatakan gadis kecil ini, dia berkata demikian, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya ingin kita memperhatikan bagaimana seorang gadis kecil ini memberikan satu kesaksian tentang bagaimana nabi yang di Israel atau di Samaria itu dapat menyembuhkan. Ya, Allah yang dilayani oleh nabi yang di Israel itu dapat menyembuhkan. Sehingga dia katakan, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Nah, sangat menarik di sini dari frasa ini dikatakan nabi yang di Samaria itu. Dan nabi yang di Samaria itu tentu saja Nabi Elisa. Kalau saja tuan jadi Naaman pergi ke sana, maka tentu Naaman akan disembuhkan dari penyakitnya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh gadis kecil ini semacam satu pernyataan iman, ya, satu statement of faith, ya, pernyataan iman yang luar biasa. Dia tahu bahwa dia tinggal di satu pejabat besar yang ada di Aram, ya. Tadi saya katakan panglima tentara, ya, panglima tentara atau semacam perdana menteri, punya kedudukan yang hebat, ya, dan dia tahu resiko-resikonya, resiko apa yang dihadapi kalau memang tidak disembuhkan, ya. Tetapi kemudian itu diabaikan oleh dia, dan dia berkata, sekiranya tuanku ini Naaman pergi ke sana, ke Samaria, menghadap nabi yang di Samaria itu. Jadi kata menghadap ini artinya datang dan berjumpa, ya. Sekiranya datang dan berjumpa, maka Naaman akan disembuhkan. Nah, gadis ini sangat berani, dia tahu hasilnya, dia tahu risikonya. Apa yang terjadi dengan dia, dengan apa yang disampaikan kepada istri Naaman ini. Tetapi inilah yang disebutkan dengan kesaksian disertai dengan iman yang begitu luar biasa. Dia percaya betul, dia menyatakan bahwa dia percaya bahwa nabi yang ada di Samaria itu bisa menyembuhkan. Dan karena itu dia bersaksi apabila Naaman pergi ke sana, maka tuannya yaitu Naaman akan disembuhkan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, memang jadi dari kesaksian gadis yang kecil ini menjelaskan bagaimana peranan orang kecil. Jadi kesaksian itu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa dan orang besar, orang yang punya kedudukan, tapi orang kecil seperti dia, ya, seorang gadis yang masih remaja atau masih kecil, dan kemudian dalam statusnya sebagai orang tawanan, ya, jadi punya sosial status yang sangat rendah, tapi dia bisa menjadi saksi. Dia bisa menyaksikan tentang apa yang terjadi, apa yang dikerjakan, apa yang diperbuat oleh Allah yang dia percaya. Saudara-saudaraku, kalau kita pelajari, kita baca Alkitab, kita akan sadari bahwa ke-11 murid selain Yudas, ya, jadi 11 murid tanpa Yudas ini, mereka juga adalah orang-orang kecil. Mereka dari Galilea, dan Galilea itu bukan pusat pemerintahan. Mereka dari daerah Kapernaum, dari Galilea, dari Genesaret. Mereka dari daerah pedesaan, daerah pertanian. Mereka bukan orang-orang Yerusalem. Nah, makanya ketika mereka berada di Yerusalem, mereka selalu mengatakan, mereka selalu dirujuk sebagai orang-orang Galilea, ya, orang-orang yang bukan dari Yerusalem, orang-orang dari Galilea, yang adalah sebagian besar adalah nelayan. Hanya dari 11 orang ini hanya satu yang pemungut cukai, yaitu Matius yang adalah pemungut cukai, tapi yang lainnya adalah
nelayan-nelayan. Dari bahasa dan logat mereka maka mudah diketahui. Di Yerusalem akan mudah diketahui bahwa mereka ini adalah orang-orang dari Galilea. Artinya mereka tidak begitu penting, dan memang Galilea juga tidak begitu penting. Nazaret, Kapernaum itu adalah daerah-daerah Israel yang tidak begitu penting pada zaman itu. Pada zaman Yerusalem menjadi pusat pemerintahan Romawi pada saat itu di daerah-daerah Israel ini, maka Galilea ini tidak begitu penting. Tetapi dari sana 11 orang murid yang merupakan orang-orang kecil ini dan secara sosial juga rendah, kemudian pendidikan juga mungkin rendah mereka, dan mereka punya dari sisi sosial, dari sisi bagaimana bahasa mereka, dari logat mereka itu pun diabaikan. Tapi mereka yang kecil ini, mereka menjadi saksi bagi Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika Roh Kudus turun bagi mereka, ya, jadi mereka mengalami kuasa Roh Kudus itu. Petrus berkhotbah di Yerusalem. Dan pada saat dia berkhotbah itu, dia menjadi saksi bagi Tuhan. Dan ketika dia berkhotbah itu 3.000 orang menjadi percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menandakan bahwa kesaksian itu tidak hanya dilakukan oleh orang hebat, orang-orang besar, tapi seorang anak kecil, mereka yang berasal dari latar belakang sosial yang rendah sekalipun, mereka bisa melakukan. Jadi Anda yang berasal dari latar belakang sosial yang rendah sekalipun, kita bisa menjadi saksi bagi Tuhan, ya. Nah, apa ini artinya bagi kita? Pelajaran bagi kita, meskipun Anda seorang yang kecil, ya, kecil dari sisi kedudukan sosial ekonomi, mungkin tidak terpandang secara orang besar, ya, secara sosial ekonomi, atau dari sisi adat, dari sisi budaya, dari sisi suku, ya, Anda dari satu suku yang kecil, dan banyak hal yang menurut penilaian orang-orang di dunia ini adalah hal yang rendah, hal yang tidak diperhatikan karena memang kecil. Tapi Anda adalah saksi Tuhan, ya, di tengah-tengah situasi yang sulit seperti gadis itu, di tempat yang jauh, di tempat yang memang adalah tempat pembuangan, di mana dia adalah tawanan, menjadi seorang tawanan, tapi dia menjadi saksi Tuhan. Kesaksian sebagai murid Tuhan itu tidak bisa dibilang kecil, ya. Kesaksian Anda ketika Anda melakukan itu di tempat masing-masing Anda berada tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang kecil. Dimanapun Anda berada, ya, kesaksian itu harus dilakukan. Siapapun Anda, kesaksian itu Anda harus lakukan. Kesaksian tentang apa? Kesaksian tentang karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengutus Anda dengan keberadaan Anda untuk menyaksikan, ya, tentang karya penyelamatan bagi dunia ini. Dan bagi Anda yang sudah mengalami itu, siapapun Anda, apapun status Anda, kecil, apalagi Anda punya status yang hebat, yang besar, maka Anda harus menjadi saksi bagi Tuhan. Kesaksian Anda diperlukan ketika orang lain dalam masalah. Ketika orang lain berada dalam masalah seperti Naaman yang berada dalam masalah, maka gadis itu tampil menjadi saksi bagi Tuhan. Jadi kesaksian Anda itu sangat diperlukan ketika Anda dalam keadaan, ya, ketika orang lain dalam masalah, dan ketika Anda dalam keadaan apapun. Anda dipanggil untuk menjadi saksi bagi Tuhan, menjelaskan, menceritakan tentang karya penyelamatan Tuhan bagi isi dunia ini. Saudara sekalian, hal yang kedua yaitu bahwa kesaksian orang kecil ini teramplifikasi, ya, teramplifikasi karena Tuhan bekerja. Maka kesaksian yang sederhana tadi yang terjadi di Damsyik, ya, di Aram itu teramplifikasi secara luas dan berdampak yang besar. Tadi yang pertama, kalau kesaksian orang-orang kecil itu memang sangat dibutuhkan di tengah situasi yang sulit. Yang kedua, ini hal yang kedua yang ingin saya tekankan ke Anda, bahwa kesaksian orang-orang kecil itu bisa, atau kesaksian yang kecil itu teramplifikasi dan akhirnya berdampak secara luas. Kesaksian yang terjadi di Damsyik itu berdampak luas bagi dunia ini. Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat di dalam naskah perikop yang tadi kita baca, ya. Dari perikop yang tadi kita baca, dari 3 ayat yang menjelaskan tentang amplifikasi kesaksian dari seorang gadis yang kecil ini.
Pertama di dalam ayat 3. Di dalam ayat 3 seperti tadi dikatakan anak itu berkata kepada keluarga Naaman, dia berkata begini, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Nah, saudara perhatikan ini. Jika tuanku ya Naaman menghadap, datang dan bertemu nabi yang mana? Nabi yang ada di Samaria itu. Jadi si anak ini dia tahu tentang Samaria dan dia berkata sekiranya Naaman datang menghadap bertemu dengan nabi, dan saudara sekalian ada banyak nabi tentu saja, tapi yang menjadi rujukan dari anak ini, yang menjadi tujuan dari anak ini yaitu nabi yang di Samaria, dan nabi yang di Samaria itu tidak lain adalah Nabi Elisa. Kemudian di dalam ayat 8, ketika Naaman sudah datang bertemu dengan Raja Israel mengoyakkan bajunya karena menilai sedikit negatif terhadap surat yang dikirim oleh Raja Aram. Kemudian Elisa berkata kepada Raja Israel. Ya, di dalam ayatnya yang ke-8, segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang, biarlah Naaman datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Nah, saudara, Anda melihat apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa ini, sesuatu yang lebih besar yang dikatakan oleh dibandingkan dengan apa kesaksian yang dilakukan oleh anak ini. Anak ini mengatakan dia tahu supaya apabila pergi bertemu dengan nabi yang berada di Samaria maka akan sembuh. Tetapi kemudian Elisa mengatakan begini, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang, biarlah Naaman datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel, bahwa ada nabi di Israel. Dia tidak ngomong tentang Samaria, tapi dia ngomong tentang Israel. Jadi Israel itu Bapak Ibu Saudara sekalian lebih besar dari Samaria. Tentu Samaria adalah ibu kota dari kerajaan Israel yang ada di utara, ini lebih dari itu. Apabila ia datang, ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Nah, saudara sekalian, amplifikasi hal yang kecil tadi dikatakan oleh gadis di rumah Naaman itu kemudian teramplifikasi dengan perkataan yang disampaikan oleh Nabi Elisa, ya, biar dia tahu bahwa ada nabi di Israel. Kemudian di dalam ayat ke-15, ketika Naaman sudah sembuh, Naaman pergi ke sungai Yordan dan kemudian membenamkan atau mandi sebanyak 7 kali. Dan ketika ia sembuh, ia balik dan ketemu dengan Nabi Elisa. Saudara sekalian, dari ayat 15 dikatakan begini. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Saudara sekalian, Naaman mengaku karena dia telah sembuh. Dia mengaku, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Nah, saudara perhatikan ini, di seluruh dunia ini tidak ada Allah kecuali Israel. Dan itu adalah kesaksian yang dilakukan atau pernyataan yang dilakukan oleh Naaman ketika dia telah sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ingin saya sampaikan bahwa Anda perhatikan bagaimana Allah bekerja sehingga kesaksian yang kecil dari gadis kecil itu dia teramplifikasi. Makin hari makin besar. Kesaksian yang kecil itu dia bergelombang, dia makin hari makin terbuka, terbuka luas, ya, dan akhirnya semakin berdampak, dan pada akhirnya diakui sendiri oleh Naaman. Naaman sendiri mengakui bahwa tidak di atas dunia, di muka bumi ini tidak ada Allah lain kecuali Allah yang ada di Israel, kecuali Allah orang Israel. Di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali ada yang di Israel. Saudara sekalian, jadi bukan dia mengakui nabi, ya, dia bukan mengakui Nabi Elisa, tapi ketika dia datang dia katakan di dunia ini tidak ada Allah kecuali yang ada di Israel atau kecuali Allah orang Israel. Saudara perhatikan amplifikasi itu, dampak kecil di Aram
kesaksian yang kecil di Aram berkembang, ya, berkembang. Kesaksian yang kecil di rumah Naaman itu berkembang, teramplifikasi. Akhirnya Naaman sendiri berkata bahwa tidak ada Allah di muka bumi ini kecuali Allah yang ada di Israel. Bapak Ibu saudara sekalian, kita perhatikan bahwa hal yang sama, ya, kesaksian yang sama pernah dilakukan juga oleh perempuan Samaria yang bertemu Tuhan Yesus di sumur Yakub itu, ya. Ketika dia bertemu dan dia tahu bahwa sungguh yang dia ketemu itu adalah Yesus, dia kembali ke kotanya, ke Samaria, dan kemudian dia bersaksi. Dia bersaksi dan kemudian di dalam Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai 42 dikatakan, karena dia melakukan kesaksian itu, dia menyatakan kesaksiannya bahwa dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan Mesias, maka banyak orang di Samaria itu menjadi percaya. Dan kemudian ketika Yesus tinggal di sana, maka lebih banyak lagi orang menjadi percaya. Bukan karena kesaksian dari perempuan itu, tapi karena mereka telah bertemu secara langsung. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa bagaimana seseorang yang bersaksi kemudian teramplifikasi, lalu semakin besar, kesaksian kecil semakin besar, dan kemudian menjadi berkat bagi banyak orang dan membuat orang percaya kepada Tuhan. Nah, apa ini artinya bagi kita? Anda dipanggil untuk bersaksi dan jangan berpikir tentang dampaknya. Ya, gadis ini melakukan kesaksian di rumah Naaman dan dia tidak sama sekali berpikir tentang dampak yang hebat itu. Dia hanya berkata kalau datang ke sana maka Naaman akan sembuh. Tapi apa yang dikatakan oleh Naaman itu besar lebih dari itu. Naaman sembuh, tapi juga Naaman mengakui bahwa dan menyaksikan bahwa tidak ada di muka bumi ini, tidak ada Allah kecuali Allah orang Israel. Kecuali Yahweh, kecuali Allah orang Israel. Nah, saudara sekalian, Anda dipanggil untuk bersaksi. Anda dipanggil untuk bersaksi dan jangan berpikir tentang dampaknya, karena dampak itu adalah pekerjaan roh. Tadi dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksi kalau Roh Kudus turun terhadap atas kamu. Menjadi saksi tempat yang paling dekat, yang paling kecil, yaitu Yerusalem, berkembang ke Yehuda, semakin berkembang ke Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi gak usah berpikir mengenai dampak atau hasil atau output dari kesaksian, tapi bersaksilah dan menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus yang Anda alami, dan kemudian setelah Anda melakukan itu, maka itu akan teramplifikasi dan berdampak secara besar. Bapak Ibu saudara-saudaraku, hal yang ketiga yaitu bahwa kesaksian orang kecil ini ternyata menetrasi atau melakukan penetrasi sampai di tingkat pemerintahan. Ini tadi saya katakan terkait dengan amplifikasi dari kesaksiannya ini yang berdampak besar. Tapi saya ingin menyoroti bahwa kesaksian seorang gadis kecil di rumah Naaman ini ternyata mempunyai dampak besar bagi kerajaan Aram pada saat itu. Nah, saudara sekalian, Naaman percaya kepada Israel. Naaman percaya kepada Allah Israel. Itu bukan saja dia sembuhkan, bukan saja dia mengakui bahwa tidak ada Allah lain di muka bumi ini kecuali Allah Israel. Tetapi di dalam ayat 17 ya, dia 17 kita bisa melihat dari ayat 17 ini bagaimana iman Naaman dan dia mengakui dan dia percaya kepada Allah Israel. Ayat 17 mengatakan begini, akhirnya berkatalah Naaman, jika demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang begal. Jadi dia meminta tanah yang dari Israel itu, dari Samaria, untuk dibawa pulang ke Damsyik, ya, untuk dibawa pulang ke Aram. Dia meminta itu karena dia tahu itu sebagai tanda, ya, bahwa dia memperhatikan, dia menghargai apa yang terjadi dengan dirinya. Sebab hambamu ini tidak lagi, nah saudara perhatikan hal ini, dikatakan dia sampaikan ke Elisa, dia katakan sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Jadi dengan pengakuan ini berarti bahwa dia menjadi percaya. Dia berbalik dari menyembah kepada Allah-Allah lain, korban kepada Allah-Allah lain, menjadi menyembah hanya kepada Tuhan. Dengan kata lain, dia percaya kepada Yahweh,
Allah Israel, Allah pencipta langit dan bumi. Kemudian permintaannya ini, kemudian Bapak Ibu sekalian itu ayat 17, ayat 18 dia mempunyai satu permintaan. Permintaannya demikian, bahwa ketika dia kembali, dia tetap akan melayani sebagai staff ya, sebagai seorang tentara, panglima tentara di Aram, kepada Raja Aram. Tetapi dia punya tugas yang lain, yaitu dia harus menopang raja ketika raja masuk ke kuil Rimon. Kuil Rimon ini agama mereka, kuil Rimon untuk menyembah di sana. Dan dia berkata, aku harus melakukan itu sebagai pendamping raja. Naaman harus melakukan itu, dan karena itu bisa saja Naaman turut karena raja harus menyembah, dan karena raja Aram harus menyembah, dan karena Naaman mendampingi, maka pada saat yang sama Naaman juga harus ikut menyembah. Dia sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi. Meskipun dia percaya kepada Tuhan, dia tidak lagi menyembah kepada Rimon. Dia percaya kepada Tuhan, tapi dia harus mendampingi raja. Dan dia berkata kepada Elisa, supaya hambamu ini dalam hal itu tidak dipersalahkan. Karena dia harus tetap mempunyai peranan sebagai seorang tentara, panglima tentara yang ada di Aram. Kemudian Elisa berkata, pergilah dengan selamat. Jadi Elisa memahami apa yang akan dialami oleh Naaman, tanggung jawab besar yang akan dialami oleh Naaman. Dia sebagai seorang yang percaya kepada Allah, Yahweh Israel, tapi juga dia harus melakukan tugasnya di tengah-tengah istana, dan bahkan mendampingi raja pada saat raja melakukan tugas keagamaannya, tanggung jawab keagamaannya, dan karena itu dia harus mendampingi. Dan dia tahu bahwa itu salah, tapi dia berkata kepada Elisa supaya Elisa bisa memahami itu, supaya tuanku apabila dia ada di sana dan dia bersama dengan tuanku, dengan rajanya ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini. Jadi dari awal dia sudah sampaikan, kiranya Tuhan yang sekarang dia percaya mengampuni hambamu ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apa ini arti bagi kita? Saya ingin menjelaskan bahwa Naaman yang setia pada Allah di tengah birokrasi pemerintahan yang tidak mengenal Allah. Jadi dia sampaikan bahwa dia harus melakukan tugas-tugas birokrasinya, tugas-tugas sebagai bagian dari pegawai kerajaan, staf kerajaan. Tapi dia tahu bahwa dia ini adalah orang yang sungguh-sungguh sudah mengakui Allah Israel. Nah, apa ini artinya bagi kita? Kita kadang tidak paham apa yang terjadi selanjutnya dengan kesaksian dan pelayanan kita. Kita tidak memahami hal itu. Tetapi kita bertanggung jawab melakukan hal itu. Kita masing-masing punya tanggung jawab lakukan hal yang kecil. Seperti gadis tadi, dia melakukan hal yang kecil. Tapi ternyata itu berdampak di istana. Ya, pada akhirnya teramplifikasi dan berdampak di istana. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, lakukanlah apa yang harus Anda lakukan sebagai saksi Tuhan. Beritahu bahwa Allah yang Maha Kuasa. Beritahu bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Beritahu bahwa ada Allah Tritunggal di tempat Anda, di Indonesia, di negara kita ini. Seperti dikatakan oleh Nabi Elisa, bahwa biar mereka tahu bahwa ada Allah, biar Naaman tahu bahwa Allah ada Israel, ada Allah di Israel. Nah, kita bersaksi juga mengatakan bahwa Tuhan beserta dengan kita, dan bahwa Tuhan telah menyelamatkan isi dunia ini, bahwa Yesus menyelamatkan isi dunia ini, dan Yesus juga menyelamatkan tempat di mana kita berada, kota negara di mana kita berada ini. Saudara-saudara sekalian, di hari Pentakosta, atau pencurahan Roh Kudus ini, apa yang bisa menjadi semacam take away message ya, oleh-oleh bagi kita, apa yang bisa kita pelajari dari topik yang hebat ini ya, tentang Naaman dan kesaksian dari seorang gadis kecil tadi. Nah, di dalam khotbah Petrus di hari Pentakosta, Petrus berkata bahwa anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan akan bernubuat. Ya, ini sesuai dengan nubuat dari kitab Yoel bahwa mereka akan bernubuat. Jadi memang anak laki-laki, anak perempuan, semua orang, semua usia akan bernubuat. Semua orang yang percaya kepada Kristus adalah saksi Tuhan ya di tengah-tengah mereka masing-masing berada. Karena itu bersaksilah. Kesempatan bagi kita, setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang Kristen,
kesempatan bagi kita untuk bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat dunia ini. Injil keselamatan sudah masing-masing kita terima, sudah Anda terima. Dan karena itu Injil itu harus disampaikan, dikabarkan kepada orang lain. Bersaksilah dengan bahasa Anda, ya, bagi Anda yang masih muda, yang masih dalam tahap belajar, ya, bersaksilah dengan bahasa Anda. Seperti gadis yang ada di Aram itu, ya, dia bersaksi dengan bahasa dia. Sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Israel, itu kesaksian yang luar biasa. Jadi kita bersaksi dengan bahasa kita masing-masing. Di hari pencurahan Roh Kudus ini kita harus ingat bahwa Roh Kudus memberdayakan kita, memberikan kekuatan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya Roh Kudus memberikan kita kuasa, memberdayakan kita, memberdayakan Anda untuk menyaksikan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi dengan dirimu, keselamatan yang sudah hadapi, dan berkat-berkat penyertaan Tuhan di dalam dirimu. Sebab itu bersaksilah tentang Kristus dengan bahasa dan cara Anda masing-masing. Kiranya Tuhan berkati saudara sekalian, dan marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dan menjadi saksi bagi Tuhan sebagai konsekuensi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya, orang-orang yang diselamatkan, sebagai konsekuensi bahwa kita telah diberkati, dicurahi, ya, kita telah dicurahkan dengan Roh Kudus. Dan karena itu kita punya tanggung jawab untuk bersaksi. Tuhan berkati saudara sekalian.